Sebelum menonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, di like, dan nyalakan notifikasinya. Jangan lupa share ke teman-teman ya, supaya memberkati. Terima kasih. Shalom, selamat pagi sidang jemaat Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan akan mengajarkan kita bagaimana kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Oleh karena itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua, kita siapkan hati kita akan menyembah Tuhan, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami dapat menikmati akan segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Oleh sebab itu Bapak, kami mau persiapkan hati kami untuk kami lebih lagi dekat dengan Engkau ya Bapak. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang menuntun kami Tuhan. Supaya setiap kami Tuhan membawakan persembahan kami yang terbaik untuk Engkau ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur, haleluya. Kita akan sama-sama katakan pujian ini. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Bapa. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa
hanya Engkau Allah yang hebat. Kau hebat, Amin. ajaib perkasa, Yes Lord. perbuatanmu. Kami mau lebih lagi katakan Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau Allah yang hebat. Kau hebat, ajaib perkasa, Ajaib perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya. Haleluya, ku nyanyi haleluya. Kau hebat Tuhan. Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Di hidupku, Engkau Tuhan perkasa, Engkau Tuhan ajaib. Di hidupku Kami mau sembah Engkau. Sebab Kau layak disembah. Oh, mari sama-sama kita naikkan sembah kita kepada Dia. Yesus yang hebat, Allah yang ajaib. Kami sembah Yesuslah Tuhan, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesuslah Tuhan. Kami bawa persembahan kami pagi hari ini di hadapan-Mu Tuhan. Hanya Engkau Allah yang kami sembah. Tidak ada yang lain selain Engkau ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Pagi hari ini kami mau siapkan hati kami Tuhan, untuk kami masuk dalam firman. Kami Yes, Lord. Naralama yaralama shikira papa pasaka naralama yaralama shikira naralama yaralama sande. Shikira papa pasaka naralama yaralama sande. Haleluya Yesus. Sama-sama kita katakan, semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus,
kekuatan kami Bapa, tapi karena kekuatan-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku Tuhan, Bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenang kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berbenah selalu. kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kinara lama ya lama syekira papa pasaka nara lama ya lama sande. Shikinara lama ya lama syekira papa pasaka nara lama ya lama sande. Sebab hanya Yesus yang layak untuk disembah. Terima kasih Tuhan. Shikinara lama ya lama syekira papa pasaka. Yes, Lord. Kami mau lebih lagi sungguh-sungguh dekat dengan Engkau Tuhan. Kami membawa hati kami kepadamu ya Bapa. Kita lama ya lama syikira Papa Papa sekan lama ya lama sani. Lebih lagi kita katakan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk Mengenal Engkau Tuhan. kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup. Yes Lord. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berbenah selalu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan mendengarkan sabda-Mu. Biarlah pemberitaan firman Tuhan di Minggu Paskah ini boleh menguatkan iman kami. Kami boleh dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, bangkit dalam kemenangan dan pengharapan. Karenanya kami memohon pertolongan Roh Kudus-Mu untuk memberi kepada kami hikmat dan pengertian agar kami beroleh pemahaman dan kami dimampukan untuk taat melakukannya dalam hidup kami. Bersabdalah, kami siap mendengarkannya dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan
bersama-sama merenungkan sabda Tuhan yang bertema lebih dekat dengan Tuhan. Ayat nats saya ambil dari kitab Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sebelum kita membahas mengenai lebih dekat dengan Tuhan dari pengalaman Nabi Habakuk, izinkan saya terlebih dahulu menjelaskan sedikit latar belakang yang sedang dialami oleh Nabi Habakuk. Kebangkitan spiritual atau revival yang dilakukan oleh Raja Yosia tidak berlangsung lama. Dan kembali setelah itu maka moral publik, moral bangsa Israel dipengaruhi pemujaan kepada Baal, kepada Asyitoret yang tidak bermoral, sangat rendah. Ketidakadilan merajalela, ini adalah kondisi yang sangat menyedihkan yang dialami oleh Nabi Habakuk. Dan karena umat yang memberontak kepada Allah dan tidak bertobat, maka di sana Allah harus mendisiplinkan mereka dan mendatangkan penghukuman dengan membuang umat itu ke Babel. Seperti yang digambarkan di dalam kitab Nabi Habakuk pasal yang pertama, bahwa bangsa Babel adalah bangsa yang menakutkan. Kudanya lebih cepat daripada macan tutul dan lebih ganas daripada serigala pada waktu malam. Pasukan berkudanya datang menderap dari jauh, datang terbang seperti raja wali yang menyambar mangsa. Ini adalah satu kengerian. Dan yang terjadi adalah ketika Israel masuk ke dalam pembuangan, maka seperti yang dinyanyikan oleh Habakuk tadi, kondisinya menjadi kosong. Tidak ada apapun di negeri itu yang tersisa selain daripada timbunan puing-puing. Karenanya tadi Nabi Habakuk mengatakan kondisi yang sangat menyedihkan ketika tidak ada hasil panen, ketika di sana tidak ada hasil ternak, ketika semuanya hilang. Tetapi Habakuk menjadikan ini menjadi nyanyian. Nyanyian ini adalah doa. Kalau kita bisa membaca Alkitab kita dalam pasal 3 ayat yang pertama, maka kita menemukan di sana bahwa tertulis doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Jadi dengan sangat jelas ini adalah sebuah mazmur, sebuah nyanyian, dan diakhiri juga dengan sebuah kalimat untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Ini menarik karena kondisi hampa, kondisi kosong, kondisi tidak ada apa-apa yang dialami oleh Habakuk justru membuatnya bernyanyi. Dan nyanyiannya adalah satu nyanyian yang bernada sukacita. Karenanya Habakuk mengatakan di ayat yang ke-18 yang tadi sudah kita baca, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ini adalah hal yang menarik untuk kita cermati. Ada nyanyian sukacita di ruang hampa. Pernahkah kita mengunjungi gereja yang megah atau katedral yang dibangun pada zaman dulu? Maka kita menemukan ciri bangunannya selalu memiliki atap yang tinggi, memiliki kubah. Mengapa arsitekturnya dibuat demikian? Salah satu alasannya adalah tata suara atau akustik.
Suara itu membutuhkan ruang getar atau resonator. Suara itu perlu beresonansi yang menjadikannya menjadi semakin lantang, menjadikannya semakin merdu. Seperti halnya kita temukan dalam alat musik akustik. Seperti halnya gitar, piano. Alat-alat musik akustik pasti membutuhkan satu ruang hampa untuk menjadi resonantor. Menjadi sesuatu yang menggetarkan. Dan ini akan menjadi sesuatu yang menjadikan suara itu menjadi lantang, menjadi merdu. Dan inilah yang sedang dialami dan dilakukan oleh Habakuk. Di dalam keheningan dan kesadaran akan tidak utuhnya kehidupan. Kehidupan yang kosong, seperti yang mungkin hari-hari ini dialami oleh umat manusia hampir di seluruh dunia. Ketika ada banyak hal hilang dari kehidupan kita. Aktivitas rutin kita hilang, kegiatan bergereja hilang. Ada yang mengalami kehilangan pekerjaan. Bahkan ada yang mengalami kehilangan orang-orang yang dicintai karena direnggut oleh penyakit. Ada yang kehilangan harta. Ini adalah kondisi hampa. Tetapi Habakuk mulai bernyanyi. Dan kalau kita memperhatikan di dalam keseluruhan pasal 3 ayat 2 sampai ayat yang ke-15, maka kita menemukan bahwa Habakuk ini bernyanyi dari masa lalu. Dia bukan meratapi masa lalu, dia bukan kemudian hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Tetapi yang menarik bahwa Habakuk ini justru dari bibirnya terlontar ingatan-ingatan tentang karya-karya Allah. Habakuk merindukan pengulangan, suatu kebangkitan kembali dari kuasa Allah tersebut. Habakuk menaikkan mazmur permohonan dengan suara kegentaran dan ketakjuban tentang Allah dan karyanya. Kita bisa melihatnya di ayat yang kedua dari pasal yang ketiga. Tuhan telah kudengar kabar tentang engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun. Nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Lalu kita juga menemukan di ayat yang ke-16. Ketika aku mendengarnya gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan kemasukan sengal. Dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Ini adalah kondisi nyanyian Habakuk. Dia menaikkan doa, mazmur dan permohonannya dengan suasana gentar dan takjub. Dia bukan gentar dengan persoalannya, dia bukan gentar dengan masalahnya, tetapi Habakuk gentar dengan karya Allah yang besar. Habakuk mengingat kembali tindakan Allah pada masa lampau. Kalau saudara membawa Alkitab di tangan Anda, saudara bisa baca ayat 3 sampai ayat yang ke-15 dari pasal 3 ini. Dan di dalam tindakan itu terpancar kekudusan, keagungan, terpancar kedahsyatan Allah yang dinyatakan kepada alam semesta, kepada musuh-musuhnya, dan juga pemeliharaannya kepada umatnya. Ketika mereka melintasi padang gurun dan ketika mereka mengalahkan musuh-musuh mereka di dalam peperangan. Dia terus memimpin umatnya, bahkan sampai tiba ke negeri perjanjian. Kehadiran dan karya Allah di dalam nyanyian Habakuk ini membuatnya sadar bahwa hadirnya Allah itu mengubah sejarah. Ini membuat Habakuk insyaf bahwa dia harus bergantung bukan pada gejala yang tampak, tetapi kepada Allah, kepada Tuhan yang mengatur segala sesuatu. Dan dia harus berjalan menurut kedaulatannya. Tindakan dahsyat Allah pada masa lampau menggetarkan hati Habakuk. Siapakah yang berani meragukan kedahsyatan Allah? Siapa yang berani meragukan keadilan Allah? Siapa yang berani menyangsikan pemeliharaan Tuhan? Kondisi ini sangat berbeda dari bagian awal kitab Habakuk.
Di bagian awal kitab Habakuk kita menemukan sebuah pertanyaan keputusasaan yang dilontarkan oleh Nabi. Ketika dalam pasal 1 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, Habakuk bertanya, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Inilah pertanyaan, keputusasaan. Habakuk bertanya, berapa lama lagi? Habakuk bertanya, mengapa? Inilah yang terjadi dengan awal bagian dari kitab Nabi Habakuk. Tapi di akhir dari puisinya, di akhir dari tulisannya, Habakuk menunjukkan keyakinan dan kepercayaan di dalam Tuhan. Hari-hari ini mungkin kita sedang menanyakan pertanyaan yang sama seperti yang ditanyakan oleh Nabi Habakuk terhadap situasi yang sedang kita hadapi. Berapa lama lagi wabah ini selesai? Berapa lama lagi krisis ekonomi ini pulih? Berapa lama lagi kondisi yang mengharuskan kita tetap tinggal di rumah ini berakhir? Tetapi yang jelas bahwa pengharapan Habakuk itu tidak diletakkan pada situasi dan kondisi sekelilingnya yang tidak pernah menjanjikan. Ingatan ke belakang, ini menjadi suatu ajakan kepada Allah untuk melakukan perjalanan menapaki sejarahnya. Ini adalah terapi memori dari kita manusia yang akan beriringan dengan kuasa Allah menuju realisasi harapan. Jadi di masa-masa seperti ini adalah baik untuk kembali menerapi memori kita dan mengingat kembali kepada perbuatan-perbuatan besar Allah di masa lampau. Ruang getar yang diperlukan adalah kehampaan, yaitu sikap batin yang lapang, yang mau menerima dan menunggu dengan wawasan baru di dalam ruangan itu. Nyanyian itu menunjukkan daya kreatifnya, menciptakan ulang kehidupan kita yang mungkin sudah hancur berantakan, yang sudah putus asa melihat realitas yang tidak kunjung bahagia. Habakuk menyudahi nyanyiannya dengan kegentaran. Ia menunggu di dalam kesesakan yang dialaminya. Dia tidak akan lari dari masalahnya dan kenyataannya. Tetapi yang kita temukan di akhir dari puisinya, ratapan itu digantikan dengan sorak-sorai. Di saat hidup mengikut Tuhan penuh dengan kesulitan, penuh dengan tantangan, pandanglah kepada Yesus. Dia yang telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Dia yang sudah mengalahkan musuh-musuhnya dan memberikan kemenangan bagi kita di dalam kebangkitannya yang kita rayakan dalam peristiwa Paskah. Karenanya jangan pernah putus harap, jangan pernah menyerah. Pada saatnya dia akan mengubah ratapan kita menjadi sukacita. Iman yang sejati tidak pernah kehilangan asa. Habakuk memulai dengan meragukan keadilan Allah, namun kitab ini ditutup dengan sebuah pernyataan iman yang luar biasa. Bahwa Tuhan akan datang, Tuhan akan menyatakan keadilannya. Seperti yang Paulus juga ungkapkan dalam suratnya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau kita lari dari kehilangan, kalau kita lari dari kepedihan, kalau kita lari dari kenyataan hidup, kita akan semakin terpuruk di dalam kehampaan. Bernyanyilah di ruang kosong, di ruang hampa. Jangan gentar karena situasi yang meresahkan di sekitar kita. Tetapi takjublah kepada karya-karya Allah. Dan karya terbesarnya sudah Dia lakukan di atas kayu salib. Dengan wafat dan bangkit kembali pada hari yang ketiga pada Minggu Paskah. Habakuk memulai puisinya dengan keadaan di lembah. Dalam Habakuk pasal 1 kita menemukan sebuah
pertanyaan keputusasaan, berapa lama lagi dan mengapa? Tetapi Habakuk tidak berdiam di lembah, dia naik ke atas menara penjaga. Seperti yang kita temukan dalam pasal 2 ayat yang pertama. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang difirmankannya kepadaku, apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Sekarang dia menemukan dirinya mulai terbangun imannya. Imannya sudah mulai naik ke atas menara. Tetapi tidak berhenti di situ. Kita juga melihat bahwa kemudian Habakuk naik ke atas bukit. Dia naik ke atas gunung. Makanya di dalam ayat pasal 3 ayat yang ke-19. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Habakuk naik kepada ketinggian. Iman akan selalu mengangkat kita lebih tinggi dan membuat kita lebih bahagia. Bahkan ketika kita tidak dapat bersukacita di dalam ekonomi, tapi kita dapat bersukacita di dalam Tuhan. Ketika kita tidak dapat bersukacita di dalam hal-hal yang ada di dunia ini, kita tetap dapat beria-ria di dalam Allah yang sudah menyelamatkan kita. Inilah kondisi real yang sedang kita alami. Habakuk pernah mengalaminya dan Habakuk pernah melaluinya dalam kemenangan. Dalam wabah atau pandemi seperti ini, kita disadarkan ketika semuanya tidak ada, hanya Tuhan yang tersisa. Hanya Dia yang bisa kita andalkan. Hanya Dia yang bisa kita harapkan. Saya tertarik dengan sebuah tulisan yang ditulis oleh seorang cendekiawan dan juga seorang seniman, yaitu Kiai Haji Mustafa Bisri, yang berjudul Tuhan Mengajarkan Melalui Corona. Tulisannya berkata seperti ini. Vatikan sepi, Yerusalem sunyi, tembok ratapan dipagari, Paskah tidak pasti, Ka'bah ditutup, salat Jumat dirumahkan, umroh batal, salat tarawih Ramadan mungkin juga bakal sepi. Corona datang, seolah-olah membawa pesan bahwa ritual itu rapuh, bahwa hura-hura atas nama Tuhan itu semu, bahwa simbol dan upacara itu banyak yang hanya menjadi topeng komoditi dagangan saja. Ketika corona datang, engkau dipaksa mencari Tuhan, bukan di Basilika Santo Petrus, bukan di Ka'bah, bukan di dalam gereja, bukan di masjid, bukan di mimbar khotbah, bukan dalam misa minggu, bukan dalam sholat Jumat, melainkan pada kesendirianmu. Pada mulutmu yang terkunci, pada hakikat yang senyap, pada keheningan yang bermakna. Corona mengajarimu, Tuhan itu bukan melulu pada keramaian. Tuhan itu bukan melulu pada ritual. Tuhan itu ada pada jalan keputusasaanmu dengan dunia yang berpenyakit. Corona memurnikan agama. Bahwa tidak ada yang boleh tersisa kecuali Tuhan itu sendiri. Tidak ada lagi indoktrinasi yang menjajah nalar. Tidak ada lagi sorak-sorai memperdengarkan nama Tuhan. Datangilah, temui dan kenali Dia dalam relung jiwamu. Hati nuranimu sendiri. Temukan Dia di saat yang teduh, di mana engkau hanya sendiri bersamanya. Sesungguhnya kerajaan Tuhan ada di dalam dirimu. Qalbun mukmin baitullah. Hati orang-orang beriman adalah bait Allah.
Biarlah hanya Tuhan yang ada. Biarlah hanya nuranimu yang bicara. Biarlah para pedagang, maklar, politikus, dan para penjual agama disadarkan oleh Tuhan melalui keadaan ini. Semoga kita bisa belajar dan mengambil hikmah dari kejadian ini. Lebih dekat dengan Tuhan. Hari ini kita memahami kenapa ini semua Tuhan izinkan. Seperti kondisi yang juga dialami oleh murid-murid pada minggu-minggu Paskah. Mereka semua ada dalam ketakutan. Mereka semua mengunci pintu dan jendela. Mereka ada di dalam kesendirian. Mereka ada dalam keputusasaan. Tetapi di sanalah mereka menjadi dekat dengan Yesus. Ketika Yesus datang dan menyapa, jangan takut, damai sejahtera bagimu. Semoga renungan ini boleh menguatkan iman kita, menghadapi hari-hari yang tidak mudah ini. Dan semoga kita semua semakin dekat dengan Allah. Mari menterapi memori kita dan mengingat kembali pekerjaan-pekerjaan Allah yang daripadanya lah kita beroleh pengharapan, beroleh iman, dan juga keberanian. Mari kita berdoa. Segala yang kau putuskan dalam kedaulatanmu itu baik adanya. Dan di dalam keadilanmu, Engkau tidak pernah memberikan sesuatu pencobaan melampaui kekuatan kami. Kalau hari-hari ini umat manusia sedang dicobai dengan persoalan yang ditimbulkan karena wabah, kami percaya Allah itu setia dan Tuhan pasti memberikan jalan keluar bagi kami. Hari ini firman-Mu mengingatkan kami bahwa kami beroleh pengharapan di ruang hampa. Ketika kami bernyanyi, ketika kami menyanyikan perbuatan-perbuatan besar Tuhan, maka itu akan membuat kami bersorak-sorai dan beria-ria. Sampai pada akhirnya kami diberikan kekuatan seperti kaki rusa dan kami akan berjejak di atas bukit-bukit yang tinggi. Terima kasih Tuhan Yesus, teguhkan iman kami di minggu Paskah ini agar kami selalu memandang kepada Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Tidak lupa doa kami untuk persoalan wabah dunia. Tuhan tolong agar persoalan ini dapat segera diselesaikan. Kami berdoa untuk para pemimpin kami supaya mereka dengan jujur, adil, dan bijaksana mengambil semua keputusan yang terbaik untuk kesejahteraan kami, rakyat Indonesia. Inilah doa yang kami panjatkan dan akhirnya kami memohon berkat daripada-Mu. Umat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Sampai ketemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.